Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fandi Tegar Riswanto dengan NIM 130 122 3208. Saya berasal dari kelas IF 46 GAP 02. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan tugas penilaian CLO 1 saya. Oke, mungkin yang pertama, apa itu manajemen proyek TIK? Saya akan menjelaskan dari proyek dulu. Definisi dari proyek itu adalah suatu usaha yang sifatnya sementara dan dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa yang unik. Sedangkan manajemen proyek itu merupakan penerapan dari pengetahuan, skill, tools, dan teknik pada proyek untuk mencapai atau menyelesaikan sasaran proyek. Lalu apa aja sih sasaran proyek itu? Yang pertama itu adalah scope goals atau ruang lingkup, capaian ruang lingkupnya. Lalu ada time goals, yaitu kapan kita harus menyelesaikan suatu proyek itu. Lalu ada cost goals, yaitu batas dari budget proyek kita. Lalu berikutnya untuk tujuan dari manajemen proyek itu sendiri, yaitu yang pertama untuk meningkatkan efisiensi, tingkat kontrol pada proyek yang lebih baik, meningkatkan kualitas dan produktivitas ketika mengerjakan suatu proyek. Lalu yang terakhir adalah menekan risiko. Lalu berikutnya karakteristik proyek dan perbedaan dengan operasional. Mungkin yang pertama saya akan menjelaskan karakteristik dari proyek. Yang pertama itu adalah bentuknya sementara, lalu menghasilkan produk atau jasa yang unik, membutuhkan sumber daya dari berbagai area, penuh dengan ketidakpastian, melibatkan tugas yang tidak rutin, memerlukan perencanaan, mempunyai objektif tertentu yang harus dicapai, serta sumber daya yang terbatas. Lalu berikutnya, apa sih perbedaan antara proyek dan operasional? Yang pertama, proyek itu sifatnya dinamis dan tidak rutin, sedangkan operasional itu berulang-ulang dan rutin. Lalu berikutnya, siklus proyek itu relatif pendek, sedangkan operasional itu berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Lalu intensitas kegiatan dapat berubah-ubah pada proyek, sedangkan pada operasional relatif sama. Lalu proyek itu harus diselesaikan berdasarkan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan, sedangkan operasional itu tidak seketat proyek dalam hal anggaran dan jadwal. Lalu berikutnya, proyek itu terdiri dari berbagai macam kegiatan, sedangkan operasional itu tidak terlalu banyak macamnya. Lalu keperluan sumber daya dapat berubah-ubah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, sifatnya dinamis, tidak seperti operasional yang konstan. Lalu berikutnya, jenis-jenis organisasi dalam proyek. Yang pertama itu ada jenis-jenis organisasi itu ada 3. Yang pertama itu ada organisasi fungsional, artinya anggota staf itu dikelompokkan berdasarkan spesialisasi atau fungsinya. Dan organisasi ini cocok untuk perusahaan tingkat menengah. Lalu berikutnya ada organisasi berdasarkan organisasi project site, artinya anggota staf itu disusun berdasarkan adanya sebuah proyek. Cocok untuk perusahaan kelas kecil atau startup. Lalu yang terakhir adalah organisasi yang disusun dengan matriks. Nah, dengan matriks ini dibagi lagi menjadi 3. Ada weak matrix, balance matrix, dan juga strong matrix. Yang pertama itu ada weak matrix, di mana sistem organisasi matrix ini merupakan suatu organisasi yang menggabungkan sistem projectized dan juga fungsional. Di mana organisasi weak matrix ini terdapat PM yang ditunjuk dari staf yang ada. Artinya, contoh misalnya ada staf IT. Nah, misalnya ada departemen IT, lalu ada staf IT-nya. Nah, PM itu ditunjuk dari salah satu staf IT tersebut. Lalu selanjutnya organisasi balance matrix, yaitu suatu di mana terdapat staf yang memang berfokus sebagai PM. Jadi kalau yang tadi weak matrix itu salah satu staf IT-nya ditunjuk sebagai PM, nah di sini sudah ada orang yang memang khusus menjadi PM seperti itu, tapi masih di satu departemen yang sama seperti orang IT tadi. Lalu selanjutnya ada strong matrix, di mana terdapat departemen yang memang khusus untuk PM. Kalau yang tadi itu di balance itu kan orang PM tapi di departemen IT. Sedangkan di sini memang sudah ada departemen khusus PM-nya, di mana orang-orang PM itu nantinya akan ditugaskan ke proyek-proyek yang ada seperti itu. Lalu berikutnya untuk proses manajemen proyek, ini berurutan, ada inisiasi, perencanaan, eksekusi, monitoring, dan penutupan. Di mana inisiasi itu merupakan
kegiatan yang akan memberikan gambaran global dari suatu proyek, di mana nantinya di situ juga akan menentukan tujuan dari proyek itu apa, lalu menentukan sukses kriterianya. Apakah nantinya proyek itu ketika selesai itu sukses atau tidak, seperti itu. Lalu berikutnya di perencanaan, yaitu menentukan deskripsi detail dari definisi proyek yang sudah diinisiasi. Di mana nantinya di dalam proses perencanaan itu kita akan mendefinisikan garis besar atau scope, seperti yang sudah saya sampaikan, ada scope goals. Lalu di situ juga nanti kita akan membuat detail jadwal pelaksanaan proyeknya, seperti itu. Lalu yang ketiga ada eksekusi, di mana ini merupakan tindak lanjut dari proses perencanaan dengan merealisasikan perencanaannya. Lalu kita juga akan mengkoordinasikan kinerja tim proyek. Lalu selanjutnya monitoring. Nah, ini yang paling banyak, di mana kita akan mengontrol setiap langkah pelaksanaan proyek, apakah sudah sesuai dengan yang telah ditentukan atau tidak. Serta kita juga akan memastikan apakah tujuan dari proyek ini nantinya sudah dicapai atau belum. Lalu yang terakhir, ketika sudah selesai, kita akan melakukan penutupan, di mana di situ kita akan memberikan laporan hasil yang diperoleh dari aktivitas-aktivitas proyek yang sudah dilaksanakan, serta mengakhiri proyek dengan semua yang terlibat secara formal. Gitu. Lalu sertifikasi yang dapat diambil, yang pertama itu ada people skills, di mana di sini skill yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi komunikasi antar tim. Lalu ada leadership, di mana ini wajib hukumnya untuk PM yang akan digunakan untuk memotivasi dan mengarahkan anggota tim. Lalu ada listening untuk meningkatkan efisiensi komunikasi, ada integrity, ethical behavior, konsisten, di mana memastikan proyek berjalan dengan baik dan jalannya proses sesuai dengan etika yang berlaku di masyarakat. Lalu ada strong at building trust, ini memastikan stakeholder tetap percaya pada jalannya proses pembuatan atau pelaksanaan proyek. Lalu ada verbal communication, ini sama seperti yang tadi listening, tapi ini lebih kepada kalau listening tadi kita mendengar, sedangkan verbal communication ini kita berpendapat seperti itu. Memastikan apa yang telah disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh pendengar, baik itu stakeholders misalnya entah itu sponsor ataupun tim kita sendiri atau user, seperti itu. Kalau udah strong at building teams, ini sama seperti leadership tadi, memastikan tim dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik dan kompak. Lalu ada conflict resolution, conflict management, di mana kita dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Lalu ada critical thinking, di mana kita mampu berpikir kritis sehingga dapat memilih solusi terbaik dari setiap masalah yang ada. Lalu yang terakhir adalah mengerti dan dapat menentukan prioritas. Artinya kita dapat menentukan prioritas seperti dapat menentukan masalah apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu, seperti itu. Lalu yang terakhir untuk tools yang dapat kita gunakan untuk memanage suatu project, ini saya bedakan menjadi 3. Yang pertama ada low end tools, di mana tools ini digunakan biasanya untuk mengerjakan proyek-proyek yang kecil, dengan cost dari tools ini di bawah $200 atau mungkin sekitar berapa 3 jutaan mungkin. Lalu yang kedua itu ada mid-range tools, di mana tools ini dapat menangani banyak proyek dan user sekaligus, dengan biaya 200 hingga $1.000 per user, di mana salah satu tools populernya dari mid-range tools ini adalah Microsoft Project 2010. Lalu selanjutnya yang ketiga, yang terakhir adalah high-end tools atau dikenal juga dengan Enterprise Project Management Software dengan basis lisensi per user. Lalu untuk contohnya, contoh-contoh dari tools yang dapat digunakan untuk memanage suatu project diantaranya adalah Tuplan, Asana, Microsoft Project 2010, lalu yang terakhir adalah Trello. Ya mungkin sekian penjelasan terkait dengan tugas penilaian CLO1 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.